Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang bertubi-tubi diserang kerinduan kepadamu. Yang bertubi-tubi diserang kerinduan kepadamu. Sora akan mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonan sama kamu. Memang tidak bisa mewakilkan semua ya teman-teman. Oke, jadi silakan juga cek video-video lain karena semua tidak mengenal batasan waktu. Atau kamu bisa personal reading di Instagram Sora @sora_tarot kalau kamu mau. Oke. Mari kita lihat sekarang ada energi seperti apa sih teman-teman ya. Pada saat ini ada energi seperti apa. Kita lihat yang di landa ya, kerinduan kepadamu yang bertubi-tubi ya teman-teman. Saat ini ya, orang ini itu mungkin banget sibuk untuk bersenang-senang sendiri, sibuk untuk menghabiskan waktu sama teman-temannya ya. Kamu berdiri dengan seseorang ya yang cenderung ekstrovert, banyak bergaul gitu ya. Fokusnya dia itu sama saat ini, momen ini gitu ya teman-teman ya. Orangnya ini memang ya banyak juga yang lebih mungkin mengutamakan teman-teman daripada relationship sama kamu ya. Dan kamu tuh juga berdiri dengan orang itu yang cenderung ada sisi narsis ya, sisi percaya diri berlebihan kayak gitu ya teman-teman. Terus di sini juga kamu berdiri dengan seseorang yang punya perasaan tiba-tiba berat sebelah sama kamu ya. Jadi mungkin kamu lebih banyak mencintai dia, lebih banyak mengusahakan ya teman-teman. Dan di sini kalau yang Sora lihat, hubungan kamu sama orang ini tuh mungkin banget sudah berakhir ya. Hubungannya sudah berakhir, hubungan yang rasanya itu kalau mau dilanjutin lagi atau mau ada kesempatan kedua tuh sebenarnya adalah sesuatu yang sulit ya teman-teman di sini ya. Jadi ini memang sudah kayak energi di mana sudah mentok hubungannya ya. Di sini ada energi di mana orang ini sangat mungkin ya, sudah kamu tuh ngerasa kayak udah hampir nggak mungkin ya untuk bisa berhubungan lagi sama orang ini teman-teman ya. Apalagi sudah melihat bagaimana sikapnya dia yang sangat narsis dan sebagainya. Tapi ternyata masih ada energi dari dia terkenang oleh banyak kenangan-kenangan yang ada. Dia masih sering memperhatikan foto kamu, dia masih sering kangen sama kamu, dia masih sering bernostalgia ke kamu teman-teman di sini. Jadi punya banyak sekali memori yang kalau Sora lihat ya, yang dia itu punya energi kerinduan. Jadi sebenarnya dia masih mungkin banget nih nyimpanin foto-foto kamu, ngeliatin stalking kamu. Kenapa sih dia itu tiba-tiba kangen sama kamu? Karena di sini ada keadaan-keadaan yang membawa memori dia kembali kepada apa yang sudah berlalu. Contoh ya, kalau sekarang dia itu lagi sedih, dia ingat kalau setiap kali dia sedih, kamu selalu menghibur dia. Kalau dia lagi sakit, kamu selalu perhatiin dia, selalu ngurusin dia. Terus pas misalnya ada masalah, kamu selalu dengerin segala curhatannya dia. Kayak gitu ya teman-teman. Nah itu semua yang sekarang sedang berlangsung berputar-putar di dalam kepalanya dia menjadi sesuatu yang kayak keingetan terus. Ya. Dan kalau Sora lihat juga dia itu bertubi-tubi ya, diserang akan kerinduan sama kamu karena memang di sini dia itu kayak punya energi, dia itu sangat butuh sama kasih sayang kamu, sama perhatian kamu, karena di sini memang ada sisi yang dia suka banget manja-manjaan sama kamu ya, baik secara fisik maupun secara perasaan ya. Dan kalau ya Sora lihat, orang ini tuh kayak kangen untuk bisa ada pertemuan fisik sama kamu ya. Orang ini menginginkan pertemuan fisik. Orang ini kayak pingin bicara lagi sama kamu, pingin ngobrol lagi sama kamu ya. Jadi kayak ada energi kerinduan ya. Kayak ada romansa yang kembali teman-teman. Nah, hanya memang di sini dia itu masih tahap memantau kamu, tahap stalking kamu, tahap lihat-lihat kamu, karena di sini sangat mungkin banget yang tadi Sora udah bilang, mungkin ada energi keputusasaan. Gak yakin ini relationship masih mungkin berlanjut ya teman-teman. Apalagi
sangat mungkin di sini terlihat bahwa udah ada energi untuk move on ya. Mungkin kamu sudah benar-benar menjauhi dia, move on dari dia. Jadi ketika udahan benar-benar ya udah diblok semua, di delete semua gitu ya. Apalagi juga tambah sulitnya adalah di sini ada energi LDR, mungkin ada jarak di antara kalian ya, teman-teman. Nah, sebenarnya perasaan bertubi-tubi ini itu bukan sesuatu yang dia ekspektasikan akan dia alami, teman-teman. Jadi ini adalah seseorang yang tidak menyangka dia akan punya energi di mana dia itu keingetan sama kamu, keserang sama banyak energi kerinduan ya. Kenapa sih? Di sini kalau Sora lihat ada energi tanpa komunikasi sama kamu, break dari kamu ini, membawa dia kepada banyak pikiran ya, apa yang sudah terjadi yang di lalu pada saat ini seperti apa, ke depannya seperti apa. Di sini banyak pemikiran-pemikiran, teman-teman, ya. Dan di sini sangat mungkin banget dia tidak bisa membohongi hatinya dia kalau secara perasaan itu masih hatinya itu mengarah ke kamu, masih ada kiblat perasaan ke kamu, teman-teman di sini. Yang kalau Sora lihat ya. Dan di sini dia mulai merasa galau gitu ya. Apakah memang masih ada kesempatan di antara kita, apakah relationship masih mungkin jalan gitu ya, karena di sini ada energi kegalauan gitu ya, energi kegalauan, energi saling memikirkan, energi saling ragu-ragu, tapi di sini ya, teman-teman. Tapi kita akan coba lihat di sini ada energi seperti apa, yang sebenarnya terjadi antara kamu sama orang ini. Ada apakah, teman-teman ya? Di sini ya banyak hal yang sedang berlangsung di dalam hidup kamu dan di dalam hidup dia. Tapi di sini memang ada janji takdir semesta untuk kalian itu terhubung dan terkoneksi. Ya, orang ini sedang kalau Sora lihat melakukan banyak proses perjalanan untuk dirinya sendiri mencapai ke suatu keberhasilannya. Di sini juga ada isu yang namanya keegoan ya. Kamu berdiri dengan seseorang yang bisa saja ego, pride-nya tinggi. Terus di sini juga orangnya bisa saja sifatnya keras gitu ya. Dan di sini juga sangat mungkin ada yang namanya situasi finansial. Ya, tuh. Di sini yang menjadi concern adalah memang situasi finansial. Mungkin ada situasi finansial keluarga. Dia masih harus menanggung keluarga atau dia mesti memastikan keluarganya secara finansial itu baik ya, teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini ada situasi di mana sangat mungkin ada ketidakjelasan dalam hubungannya. Jadi gini, karena masih berproses, sementara dia fokus kerja gitu ya. Kamu jadi mulai mempertanyakan apakah dia benar-benar mau untuk memperjuangkan hubungan ini, gitu loh ya. Apalagi di sini banyak dari kalian yang merasa dimanfaatkan sama orang ini, ya. Kayak manfaatin itu secara apa? Entah secara finansial, entah secara energi, kayak gitu ya. Sehingga kalian pun pada akhirnya menarik diri karena merasa bahwa orang ini itu banyak tidak jujur, banyak tidak terbuka, dan kamu tahu bahwa hubungan sama orang ini penuh dengan resiko gitu ya, gambling, karena belum jelas, teman-teman di sini ya. Dan di sini ada energi yang sedih sebenarnya ketika kamu harus sudahan sama dia gitu ya, tapi kamu sudah merasa banyak banget tersakiti oleh ketidakjujuran dia, ketidakterbukaan dia gitu ya, dan apalagi dia banyak memanipulasi atau mempergunakan selain masalah-masalah tadi, teman-teman ya. Sedangkan kamu punya cinta tanpa syarat untuk orang ini ya, kamu tuh kayak udah sayang, udah perhatian sama orang ini gitu ya. Sekarang kita mau lihat kenapa dia itu kangen banget bertubi-tubi sama kamu. Di sini, teman-teman, dia itu dibalik segala sedih dan senang di dalam kehidupannya dia. Di sini ada energi di mana dia itu butuh yang namanya perasaan nyaman dan tenang. Dan sekarang dia ngerasa ketenangan dan kenyamanan itu adanya di kamu. Di sini dia tuh kayak punya perasaan yang kontras. Di satu sisi dia mungkin narsis ya, tapi di satu sisi dia juga butuh sama kamu, teman-teman. Apalagi sekarang ada yang sedang tidak stabil gitu ya. Ada yang mungkin ekonominya nggak stabil, ada yang mungkin keadaannya lagi nggak stabil, dan kamu jadi seseorang yang selalu bisa nyeimbangin dia gitu loh ya. Itu yang membuat dia sekarang punya energi yang sangat
bertubi-tubi kangen sama kamu. Apalagi di sini ada energi di mana kamu tuh selalu fokus teman-teman sama dia. Ya, kamu tuh selalu konsisten, kamu tuh selalu berusaha untuk segalanya untuk dia. Dan tanpa kamu, dia itu merasakan energinya oleng gitu ya, energinya oleng, energinya nggak fokus gitu ya. Dan di sini ada energi di mana kayak kamu itu bisa memberikan energi kesembuhan buat dia. Jadi dia sekarang ngerasa hidup dia tuh banyak yang nggak stabil, dan di sini dia itu banyak ngerasain kayak aku itu banyak butuh kamu untuk dalam hidup aku membawa banyak kebaikan atau perbaikan. Yang diserang oleh kerinduan yang bertubi-tubi ke kamu ya teman-teman. Di sini ada energi di mana orang ini itu mulai ada energi ketakutan kalau kamu mungkin udah mulai ada yang lain. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang sangat butuh dan dia takut kalau kamu tuh dimiliki sama orang yang lain. Ya. Dan orang ini tuh kayak lagi mempersiapkan diri. Dia itu pingin banget ketemu sama kamu. Ya. Kayak pingin mencoba bicara lagi sama kamu. Tuh. Dia bingung nih, gimana mulai untuk bicara lagi sama kamu, mulai komunikasi lagi sama kamu, ya. Kenapa? Karena kalau sholat di sini banyak sekali perubahan ya, gitu loh. Orang ini sekarang ngalamin banyak banget hal-hal yang kurang baik untuk sisinya dia, ya. Bisa saja dia ngerasa hidup dia stagnan, banyak hambatannya, kayak berjalan di tempat, kayak nggak maju-maju hidupnya dia teman-teman di sini, gitu ya. Apalagi untuk yang punya orang ketiganya itu pun mungkin saja sudah menghempas dia atau sudah putus dengan orang ketiga itu, gitu ya, teman-teman di sini. Ternyata dia itu mengalami sakit yang kamu rasain. Satu, dia berpura-pura tanpa kamu dia baik-baik aja padahal dia sakit. Kedua, dia pun sekarang merasakan dikhianati teman-teman, ya. Entah oleh temennya dalam masalah keuangan atau di kerjaan atau dalam percintaan dia juga dikhianati oleh orang ketiganya, gitu ya. Dan dia sekarang jadi kangen banget nih sama kamu, ya. Apalagi setiap kali dia inget-inget kenangan-kenangan yang udah terjadi di antara kalian, gitu ya. Dan dia itu berharap kamu tuh pisah sama dia tuh nggak selamanya sebenarnya, cuman sementara aja gitu ya. Dan sebenarnya dia sekarang ngerasa punya banyak banget energi penyesalan, ngerasa bersalah udah ngelukain kamu, banyak ngerasa bersalah karena telah mengecewakan kamu, dan dia sudah terhukum oleh perasaan itu teman-teman. Ya. Dan kenapa dia sangat kangen? Karena di sini dia tahu banget ya. Dia sadar bahwa kamu itu punya energi yang terbaik, ya, yang selalu datang di dalam hidupnya dia. Kamu tuh punya energi yang terbaik buat dia gitu loh ya. Gak bisa energi yang lain itu menggantikan energi kamu di dalam kehidupannya dia, teman-teman di sini. Oke, kita coba lihat. Ada energi apa yang dia rasakan sama kamu? Yang pertama teman-teman, dia cuma tahu adalah dia punya energi kecarian kamu. Jadi ketika kamu nggak ada, itu akan cenderung mencari-cari. Ketika kamu nggak ada, akan cenderung terkoneksi secara spiritual, secara sisi intuisi diri gitu ya teman-teman. Dan dia ngerasa di koneksi dengan kamu adalah sesuatu yang banyak melakukan keajaiban gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang tadinya nggak mungkin jadi mungkin ketika punya relationship sama kamu, ya. Dan energi dari kesabaran kamu lah yang membuat dia tuh tahu kalau kalian itu punya energi koneksi yang bukan koneksi biasa ya teman-teman. Apalagi di sini kalau suara lihat ada energi memang koneksi secara spiritual yang dia rasain ya teman-teman. Kalian itu punya energi terkoneksi yang kuat. Nah, dan di sini mulailah ada energi dia menyadari ya kalau dia itu mungkin kurang bersyukur sama kebaikan kamu dan dia tidak mau kehilangan kamu. Sekarang dia bisa melihat kebenarannya gitu loh ya. Kalau ternyata kita itu ya memang aku tuh memang butuh kamu, aku kangen sama kamu, kita terhubung gitu ya. Segala gundah dan risau ini menyiksaku, obatnya cuma memelukmu. Dan ketika jauh dari kamu makin ngerasa gundah, risau, nggak tenang, misu-misu gitu ya. Dan hari-harinya dia itu tanpa kamu tuh berat teman-teman.
ya, berat, meskipun dia kesannya bersenang-senang gitu ya, ya tapi di dalam hatinya itu sebenarnya mendung gitu ya. Jadi di luar itu hanya seperti memakai topeng menutupi bahwa sebenarnya dia nggak happy ya. Tuh, meskipun kalian nggak komunikasi, dia itu merasa masih ada komunikasi batin, masih terkoneksi, masih tertelepati, masih merhatiin kamu gitu ya. Dan dia sadar kalau dia udah menyanyiakan cinta kamu, sayangnya kamu, perasaan kamu. Sekarang dia merasakan sakit yang kamu rasain, gitu ya. Dia merasakan sakit yang kamu rasain, dan dia juga merasa kayak dia butuh kamu deh, intinya gitu. Kamu tuh seperti nafasnya dia. Kamu bisa memberikan kelegaan buat dia, teman-teman. Karena saat ini kalau sholat dia memang sedang nggak baik-baik aja, ya. Tuh. Aku nggak baik-baik aja, banyak masalah gitu ya, dan kamu tuh jadi seseorang yang bisa memberikan dia kelegaan sebenarnya, teman-teman ya. Jadi dia butuh energi kelegaan dari kamu ya. Apa yang orang ini inginkan dari kamu? Apa yang dia inginkan dari kamu? Teman-teman, orang ini sudah terlalu terobsesi sama kamu, sudah terlalu terikat sama kamu. Ya, di sini ada energi adiksi, tidak bisa melepaskan kamu begitu saja, ya. Masih ada obsesi di sana. Dan orang ini memang masih punya energi perasaan sama kamu, ya. Apapun situasinya, orang ini masih punya perasaan, masih terikat sama kamu, ya, teman-teman di sini. Dan akhirnya orang ini tuh punya energi kejar mengejar ke kamu, ya. Walaupun di satu sisi dia ada ketakutan kayak kamu mungkin gak peduli sama dia, tapi energi dia tuh berasa pengen selalu ngejar kamu, teman-teman, ya. Karena di sini memang ada koneksi twin flame di antara kalian, saling berlawanan arah tapi saling mengisi menjadi energi keseimbangan. Jadi sudah pasti orang ini yang sudah lihat di kartu ya, dia pengen kejar kamu gitu ya, karena dia sudah bergantung sama kamu, teman-teman di sini. Ya, dan di sini orang ini banyak mendapat pembelajaran dari apa yang sudah berlalu. Ya, jadi akhirnya orang ini tuh punya banyak kesadaran setelah apa yang sudah terjadi. Pembelajaran apa yang dia rasain? Di sini teman-teman dia punya energi pembelajaran bahwa ternyata aku punya perasaan kemelekatan sama kamu. Ya, dan ternyata kalau ya aku itu nggak berubah dalam hidupku, hal-hal jelek itu yang nggak aku lepasin, aku akan tidak punya hal-hal baik dalam hidup aku. Ya, kamu salah satu hal-hal baik yang ada dalam hidupnya dia gitu loh ya. Dan di sini dia banyak belajar untuk menjadi bijak, banyak belajar untuk mengendalikan diri, mengendalikan ego, mengendalikan emosi gitu ya. Jadi ini orang ya yang jelas pingin datang ke kamu gitu ya. Tuh. Jadi sekarang tuh dia berharap bahwa apa yang terjadi sekarang pun itu sebenarnya bukannya stop ya. Jadi cuman pause aja, hubungan ini cuma sementara aja, teman-teman. Dan dia masih sangat terkoneksi sama kamu secara pesan telepati. Sora, tapi kalau dilanjutkan, apakah ada kebaikan yang mungkin terjadi dalam relationship ini? Ada energi dari Ace of Cups, teman-teman. Wah, cinta yang baru, bersemi kembali, hati yang baru, hati yang terisi, cinta yang besar, teman-teman di sini, ya. Ada energi manifestasi. Jadi kalau Sora lihat, relationship ini masih sangat mungkin untuk bisa saling mencintai, untuk berlanjut. Karena di sini memang ada energi manifestasi, teman-teman, ya. Ada energi kebaikan, ada energi segalanya bisa dilakukan, gitu ya. Dan di sini juga ada energi caring. Jadi bisa saling mengisi, bisa saling perhatian gitu ya. Nasehat buat kamu apa? Ya kalau soal di sini sih ini relationship yang bisa saling membangun sih pada akhirnya. Nasehatnya teman-teman, kamu boleh pertimbangin dulu baik-baik, renungin dulu baik-baik. Apa aja sih yang sudah kamu berikan, apa aja yang akan terjadi ke depannya. Tapi artinya di sini ada energi di mana kamu perlu bijak dalam merenungkan keputusan kamu. Ya, jadi karena gini, perasaan kamu sama realistisnya bisa saja sesuatu yang berlawanan, teman-teman. Tapi gimana caranya kamu tetap realistis tapi juga melihat perasaan kamu sendiri, itu ya, intinya seperti itu ya. Tuh. Karena di sini kalau saudara lihat orang ini menginginkan komitmen yang lebih kuat ke depannya sama kamu, gitu loh. Itu
Itu sih kalau yang Sora lihat. Orang ini paling gak pengen kenal kamu lagi lah. Jadi mungkin kalaupun kamu mau terima dia kembali, memang lebih kepada ya dicoba dulu, pendekatan lagi, ngedate lagi. Jadi bukan yang wah langsung lah ini itu, ya sabar gitu ya. Istilahnya prosesnya tuh diulang lagi untuk pengenalan yang lebih baik gitu ya. Sora kapan dia datangnya gitu kan ya. Di sini udah ada angka 1. Ini angka 1 kuat sekali. Jadi ini bisa menandakan 1 bulan, 1 minggu, bulan pertama, atau paling lama pun 1 tahun. Kalau Sora di sini harusnya nggak sampai 1 tahun sih, karena ini udah ada energi segera banget gitu ya. Apalagi untuk kalian yang banyak manifestasi sama orang ini gitu ya. Kita akan coba lihat zodiak yang banyak terungkap di sini. Dominan Scorpio, Aquarius, Cancer, Pisces, Libra, Leo, Virgo. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita akan coba lihat alfabet yang mungkin terungkap. Ya, kita lihat alfabet yang mungkin terungkap. Bisa alfabet kamu, alfabet dia ya, teman-teman. Oke, kita lihat dulu di sini. Aku masukin yang ketutupan. Dan teman-teman yang kepingin personal reading, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot ya. Atau untuk kalian yang kepengen untuk beli alat pembacaan, atau kalian juga kepengen personal reading atau baca bazi dan sebagainya, semua silahkan di satu pintu di Instagram Sora @sora_tarot. Oke. Oke. Dikit lagi kita ambil. Oke. YZUA YOPZ SVKV LHSUB 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Dan jangan lupa main ke channel pertama Sora di Sora yang Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye bye.